Selamat pagi, Shalom. Saya bersyukur Bapak Saudara hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali bersama-sama. Dan kita akan melihat dan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Tadi sudah WL bacakan Bapak Saudara, memang pembacaannya agak lompat-lompat gitu ya. Kenapa? Karena saya mau mengajak kita semua untuk melihat alurnya. Jadi saya mencoba menarik detail-detail atau penjelasan-penjelasan di dalam Kejadian 32 supaya kita bisa melihat alur dari cerita Yakub ketika dia di dalam perjalanan pulang ke Kanaan, Saudara. Kita sudah belajar bersama-sama di minggu yang lalu seharusnya. Bapak Saudara, saya memberikan judul di dalam khotbah saya hari ini yaitu adalah menang atas pergumulan bersama dengan Tuhan. Yang kita bisa pelajari, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Menang atas pergumulan bersama dengan Tuhan. Kenapa Saudara? Karena setiap kita, seperti yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, semua orang pasti punya pergumulan. Dan setiap kita, Saudara, pada waktu itu mengangkat tangan setuju. Gitu ya. Artinya apa Saudara? Di dalam kehidupan kita pasti ada momen kita akan melewati lembah kelam. Badai kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Boleh dibantu slide Saudara? Teman-teman yang ada di multimedia, oke. Karena di tempat saya belum jalan ini. Oke. Dan kita membutuhkan Tuhan Saudara untuk kita bisa melewati pergumulan kita. Walaupun di dalam kehidupan kita seringkali kita mencoba mencari cara atau jalan kita sendiri untuk melewati pergumulan tersebut. Dan itu juga yang terjadi di dalam kehidupan bapak-bapak bangsa Israel. Mulai dari Abraham, Ishak, kemudian juga Yakub. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan Yakub. Next. Bapak Saudara, saya mau tanya, ini siapa? Ada yang tahu? Siapa? Kok sedikit yang tahu ya? Yang tahu berarti masa kecilnya bahagia, Bapak Saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu yang senior yang umurnya atau masa kecilnya di bawah tahun 1969 Saudara mungkin nggak nonton Saudara ya. Tetapi bagi saya jam 8 pagi RCTI Saudara waktu itu. Sebelum sekolah minggu saya menyempatkan waktu untuk selalu menonton ini Saudara, hiburan. Kenapa? Karena setelah jam 8, setelah film ini selesai saya harus berangkat ke gereja sekolah minggu. Artinya film kartun yang lain nggak nonton. Jadi saya nonton ini, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, Saudara, saya ingat tentang film ini, Saudara, Doraemon. Salah satu tokoh kesayangan. Dulu waktu kecil rasanya kayaknya pengen dia punya Doraemon. Kenapa? Bisa mengabulkan semua, Saudara. Maka itu kenapa lagunya seperti itu ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan apa Saudara? Masa kecilnya benar-benar bahagia kalau gini Saudara ya. Dengan kantong ajaib. Di film ini Saudara kita melihat bahwa Doraemon bisa mengeluarkan segala sesuatu atau peralatan-peralatan yang canggih gitu ya dari kantong ajaib. Untuk membantu seorang anak Saudara. Boleh di next? Nah ini Saudara ya, saya selalu mengingat ada satu anak gitu ya, yang kemudian selalu dibantu oleh Doraemon. Doraemon datang dari masa depan, katanya ini adalah robot kucing Saudara, walaupun gak kelihatan seperti kucing, seperti bola gitu ya. Tetapi tiba-tiba dia muncul di masa yang lalu dari sebuah laci, meja belajar seorang anak Saudara gitu ya, yang namanya Nobita. Dan yang saya menarik Saudara, film ini cukup menunjukkan atau ada satu adegan yang mungkin seringkali berulang di dalam filmnya. Yaitu apa? Nobita datang, anak kecil ini datang kepada Doraemon terus nangis. Dan nangisnya sangat epik karena kayak air mancur Saudara ya. Selalu muncul seperti itu. Dan ketika dia muncul Saudara, dia minta kepada Doraemon untuk menyelesaikan pergumulannya, permasalahannya, problemnya. Nobita bisa dikatakan sebagai anak yang malas, nggak pintar juga, sehingga dan seringkali pergumulan atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya itu terjadi karena kesalahan dia sendiri. Lupa ngerjain PR Bapak Saudara. Akhirnya apa? Minta tolong Doraemon untuk bisa bantu kerjain atau menyelesaikan masalahnya. Atau bangun kesiangan, minta untuk dianterin dengan cepat dan lain sebagainya. Begitu banyak hal. Yang menarik Saudara ketika saya membaca
komiknya, ketika saya menonton filmnya, respon dari Doraemon ini ada dua. Yang pertama, dia menolong, memberikan alat yang ada di dalam kantongnya yang ajaib itu diberikan kepada Nobita. Kemudian Nobita lepas daripada permasalahan. Tetapi seringkali, saudara, Doraemon tidak memberikan alat atau menjawab permintaan daripada Nobita yang instan. Artinya apa? Kadang-kadang dia memberikan alat untuk apa? Membuat Nobita belajar lebih banyak. Oke, nggak instan ya. Dengan alat ini kamu bisa belajar lebih pelan-pelan dan lain sebagainya. Ketika saya melihat komik ini, ketika saya melihat film ini dan mengingat kembali saudara, dan saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya mengingat kembali bagian ini. Dan saya melihat atau merefleksikannya kepada kehidupan saya. Kadang-kadang sama saudara, ketika ada pergumulan masalah datang, dan kadang-kadang masalah itu terjadi bukan karena memang tiba-tiba terjadi. Kalau COVID, saudara, kita bisa bilang itu adalah masalah yang tiba-tiba atau pergumulan yang terjadi bukan karena kesalahan kita mungkin. Tetapi kadang-kadang pergumulan kita itu terjadi karena keteledoran kita, karena kemalasan kita atau karena perbuatan kita, dosa-dosa kita yang kemudian membuat kita terperangkap sendiri dari atau hasil dari tindakan kita sendiri, saudara. Tetapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ya. Tuhan, aku nggak sengaja nih bohong nih sama orang tuaku nih. Habis ini uang jajanku mau dipotong. Tuhan tolong dong, jangan sampai dipotong. Gitu ya. Seringkali kadang-kadang seperti itu, saudara. Kita berbuat dosa di dalam kehidupan kita, mungkin kita melakukan bisnis, pekerjaan, terus kemudian kita melanggar peraturan. Mungkin kita berpikir bahwa it's okay, nggak akan ketahuan nih. Tiba-tiba begitu datang orangnya atau permasalahan itu datang karena kelalaian atau kesalahan kita datang kepada Tuhan minta tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sama saudara, sama seperti Nobita kepada Doraemon. Demikian juga kita, demikian juga saya saudara. Seringkali kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan atas kesalahan yang kita kerjakan sendiri. Next. Demikian juga dengan apa yang terjadi dalam kisah Yakub, saudara. Kalau kita belajar bersama-sama pada minggu yang lalu, saudara, di dalam Kejadian 31, kita melihat ayat ketiga, saudara, 31 ayat ketiga, di situ dikatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau, saudara. Jadi ada permintaan daripada Tuhan setelah sekian lama Yakub melarikan diri. Masih dalam bagian yang sama, saudara, di pasal 27 yang saya memberitakan firman Tuhan juga pada waktu itu. Saya memberitahukan bahwa ada cara yang dilakukan oleh Yakub untuk mendapatkan berkat Allah, janji Allah bukan dengan cara yang benar tetapi dengan cara yang curang. Walaupun memang Tuhan sendiri sudah berinisiatif untuk memberkati Yakub. Tetapi saudara, berkat itu didapat atau dicapai dengan cara yang gak baik. Akhirnya apa? Yakub harus menanggung apa yang dia lakukan, saudara. 20 tahun. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini sudah 20 tahun lewat. Dan ketika Tuhan meminta dia berangkat pulang, setelah dia menyelesaikan permasalahannya dengan Laban, kemudian dia bertemu atau melihat atau bertemu dengan pergumulan yang dia hasil dari kesalahan dia sendiri, saudara. Kita ingat ya, pada waktu Yakub menipu Esau, menipu ayahnya, kemudian Esau itu hatinya sangat kesal, sangat marah, sampai ingin membunuh Yakub, sehingga mamanya melarikan Yakub gitu ya kepada Laban. Dan pada saat ini, saudara, setelah 20 tahun, ketika dia mau pulang kembali, dia teringat lagi akan dosa masa lalunya. Inilah, saudara, gambaran kehidupan kita. Dosa itu membuat kita rasanya tidak nyaman, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita juga sama. Ketika kita berbuat dosa, dan dosa itu tidak diselesaikan, saudara, di dalam kehidupan kita, efeknya itu akan terus mengikuti kita. Oh iya, dulu aku begini. Aduh, Tuhan, aku tuh gak layak. Tuhan, aku begini, begitu, dan lain sebagainya. Itulah gambaran kehidupan kita. Dan sama, kehidupan Yakub pun sama. Dia pengen datang pulang ke tempat asalnya, tapi dia ingat ada abangnya. Dan bisa saja, saudara, ketika dia sampai di sana, perang terjadi. Atau sesuatu yang tertunda 20 tahun untuk membunuh Yakub itu dilaksanakan pada hari itu, pada saat itu, saudara. Sehingga dia merasa takut. Tetapi sekali lagi, karena firman Tuhan yang sudah memerintahkan Yakub, pada akhirnya dia berangkat juga, saudara, dengan rasa takut, rasa tergentar, dan lain sebagainya. Hal ini, saudara, dimulai dengan datangnya
malaikat-malaikat di dalam kehidupan Yakub. Setelah para malaikat tentara ini datang, saudara, Yakub itu menyuruh utusan untuk pergi ke tempat Esau, memberitahukan bahwa sekarang adikmu ini sudah punya begitu macam hal, kekayaan, kekuasaan juga berarti, kemudian untuk pergi ke sana dan kembali. Yang menarik saudara, respon daripada Esau itu membingungkan saudara. Kenapa? Karena pembawa pesan atau messenger itu kembali kepada Yakub, dia katakan seperti ini, oke, kakakmu Esau akan datang bersama dengan 400 orang. Ini yang membuat takut Yakub saudara. Kenapa? Dia ingat mungkin kisah daripada kakeknya Abraham ketika Abraham bersama dengan 318 orang gitu ya, kemudian mengalahkan 4 kerajaan saudara. 318 orang bisa mengarahkan satu kerajaan. Apalagi dia berpikir, wah ini abangku dari sejak muda, dia pintar berburu, dia kuat, mungkin dia pintar juga berkelahi dan lain sebagainya. Kemudian dia bawa 400 orang, pasti 400 orang pilihan yang begitu kuat, yang mungkin begitu datang perang saudara. Akhirnya apa? Dia katakan, aku belah deh jadi 2, harta kekayaanku, orang-orang, aku belah jadi 2. Supaya apa? Kalau satu kalah, gitu ya. Terus kemudian masih ada satu yang aman, gitu kira-kira seperti itu. Yakub gimana saudara? Kan dia nggak bisa dibelah 2 ya. Yakub bisa lari ke tempat di mana yang aman saudara. Mungkin dia bisa split dan lain sebagainya, gitu ya. Ini adalah gambaran dosa kita. Ketika dosa itu ada dalam kehidupan kita dan kita harus menanggung konsekuensi akibat dosa, saudara, kita merasa takut. Dan itu, ketika itu saudara kita datang kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan. Walaupun saudara ya, kadang-kadang pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sebesar apa yang kita pikirkan. Kita tahu sendiri ya saudara, dalam pasal 33 gitu ya. Kita melihat bahwa ketika Esau bertemu dengan Yakub, bukan perang sebetulnya. Ternyata Esau memeluk Yakub. Gitu ya. Tetapi karena ketakutannya, karena dosanya, karena kesalahan masa lalunya terus menghantui, sehingga ketika dia plan untuk ketemu dengan Esau, dia merasa takut saudara. Tetapi ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini sekali lagi, respon Yakub itu cukup baik. Beberapa penafsir mengatakan atau bercerita bahwa kadang-kadang kita bisa datang kepada Tuhan saudara, ketika kita merasakan pergumulan yang datang bukan daripada kita. Misalnya kesulitan ekonomi karena akibat COVID misalnya. Kita bisa datang pada Tuhan, Tuhan kenapa sih hal ini terjadi dalam kehidupanku? Ketika orang yang kita kasihi Tuhan panggil pulang, terus kita rasanya gak punya siapa-siapa lagi untuk kita andalkan, kita datang kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih hal ini terjadi? Tetapi saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita ketahuan, misalnya saudara di Indonesia ini, dekat-dekat pemilu gitu ya, ada aja tetap berita-berita tentang korupsi dan lain sebagainya. Coba kalau kita menempatkan diri, kita orang Kristen, orang percaya, kemudian dalam satu kesempatan mungkin kita dipercaya menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, terus kita korupsi saudara. Terus kemudian kita mau ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya. Apakah kita bisa datang kepada Tuhan terus bilang, Tuhan tolong. Mungkin dalam hati kecil kita merasa bahwa gak bisa aku datang kepada Tuhan. Kalau aku datang kepada Tuhan, jangan-jangan Tuhan yang bilang, ngapain, itu kan salahmu, tanggung sendiri. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang demikian saudara. Dan beberapa penafsir menuliskan ini adalah keberanian hati Yakub untuk datang kepada Tuhan. Karena dosanya, karena masa lalunya, dia berani datang kepada Tuhan. Tuhan mohon pertolongan. Dengan berlandaskan atas janji-janji Allah. Janji penyertaannya, janji keturunan yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu ya. Ini menjadi pegangan dalam kehidupannya. Dan ini juga menjadi encouragement saudara bagi kita. Bukan saja pada saat pergumulan yang baik atau yang terjadi bukan karena kita, saudara, kita datang kepada Tuhan. Tetapi juga di masa-masa pergumulan ketika pergumulan itu terjadi akibat dampak daripada kesalahan atau dosa kita. Kita juga berani datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Dia mau mendengarkan setiap seruan kita. Even itu karena sesuatu yang di luar kendali kita atau karena kesalahan kita sendiri. Next, dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat saudara ada satu pesan gitu ya, ketika kita mau melewati atau menang dalam pergumulan bersama dengan Tuhan, kita bisa melewatinya dengan doa dan bekerja. Yakub datang kepada Tuhan untuk berdoa, menyatakan apa saudara? Ketakutannya.
Dia katakan bahwa dia berangkat hanya dengan tongkat, tetapi Tuhan memberkati. Sekarang dia mau pulang. Udah dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi dia takut dengan Esau. Kenapa? Karena takutnya dia dibunuh juga bersama dengan istri dan anak-anaknya, saudara. Ada rasa takut yang begitu besar, ada rasa takut yang begitu luar biasa menghantui Yakub karena kesalahannya. Tetapi kemudian dia berkata kepada Tuhan, tapi Tuhan punya janji loh sama aku. Walaupun aku berbuat salah Tuhan, aku lemah, aku takut, tapi Tuhan punya janji di dalam kehidupanku. Jadi pertanyaan bagi kita saudara, kadang-kadang kita gak bisa berdoa kepada Tuhan, bingung apa yang mau kita katakan kepada Tuhan, karena apa saudara? Karena kita lupa tentang janji-janji Allah. Lebih parah lagi bukan lupa saudara, gak tahu janji-janji Allah. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Saya menggambarkan saudara berdoa dan bekerja ini adalah sebagai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita berkata bahwa aku pengen menang melewati pergumulanku, apa yang harus ada saudara? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Dan kita gak bisa hanya berdoa saja, tetapi kita juga melakukan satu hal atau merespon hal itu saudara. Karena itu saudara, kalau kita membaca setelah Yakub berdoa, kemudian dia mulai menyusun rencana. Rencananya apa saudara? Banyak di situ, panjang ya. Kemudian dikatakan seperti, kemudian diambillah daripada apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Gitu ya. Baru di akhir dia katakan, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam tempat perkemahannya. Untuk kenapa saudara? Karena dikatakan di sini, Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik, saudara. Ini juga ketakutan Yakub ya saudara ya. Wah, supaya kasih adem hatinya, dia kasih persembahan yang banyak saudara. Dan bagi kehidupan orang-orang pada waktu itu saudara, ini adalah persembahan yang mewah. Sangat mewah. Kenapa? Karena beberapa penafsir mengatakan bahwa yang diberikan itu bukan cuma persembahan yang kemudian mereka bisa konsumsi gitu ya, tetapi ini adalah kendaraan sebetulnya, animal. Jadi animal yang kategorinya adalah bisa dipakai untuk menjadi kendaraan, saudara. Saya membayangkan kalau itu di zaman sekarang gitu ya, ada satu adik dan kakak bertengkar, kemudian adiknya meminta maaf pada kakak yang dikirimkan semua mobil-mobil, saudara. Begitu banyak, itu kalau jadi konvoi, itu konvoi yang panjang saudara ya, mungkin dari sini sampai City juga belum selesai, 200, ada yang ratusan, ada yang puluhan saudara. Dan Yakub mengatur semikian rupa supaya apa saudara? Supaya hatinya Esau itu bisa tenang. Oh pikirnya, oh udah datang nih 200 kambing, oh 200 domba, oh 200 keledai, oh 200 puluhan unta sudah datang dan sebagainya. Jadi harapannya adalah itu diredam. Walaupun sekali lagi saudara ya, ketika kita membaca pasal ke-33, kita melihat Esau itu gak peduli sama persembahannya. Dia bilang apa? Ambil aja, saya juga punya banyak. Gitu ya. Kembali lagi, ketakutan kita akan satu pergumulan kadang-kadang melebihi pergumulan itu sendiri. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu gak punya kendali dalam kehidupan kita. Tuhan itu gak beracara dalam kehidupan kita. Sehingga bisa saja kacau. Tetapi Yakub berdoa, bukan cuma berdoa tapi dia juga mengusahakan. Tafsiran mengatakan bahwa ini adalah goodwill atau kehendak atau hal yang baik saudara, niat baik yang mau coba dilakukan. Setelah dia berdoa, dia punya niat yang baik untuk berdamai dengan Esau. Next, saudara mungkin pernah melihat ya, istilah ini, ora et labora. Itu kalau di sekolahan dulu SD saudara, saya juga disuruh ngafalin ora et labora. Artinya apa saudara? Ini adalah artinya berdoa dan bekerja. Sama seperti apa yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Ora et labora saudara adalah moto yang dimunculkan oleh satu kelompok biarawan Katolik dari kelompok Benediktin saudara. Yang bertujuan untuk mengajak jemaat Tuhan, gitu ya, ketika datang kepada Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan, berikankanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus kemudian kita duduk-duduk aja saudara. Apakah akan datang?
Kalau yang punya uang banyak, iya datang Uber Eats ya saudara ya. Dan lain sebagainya, Hungry Panda dan lain sebagainya. Tetapi tanpa usaha saudara sebetulnya kita sedang meminta sesuatu yang kosong. Jadi pada waktu itu saudara, para biarawan Katolik ini meminta kepada jemaat-jemaat Tuhan bukan cuma mengandalkan Tuhan saja, tetapi kita juga mencari cara untuk melakukan sesuatu di mana berkat Tuhan itu bisa tercurah. Kita percaya saudara ya, pekerjaan kita itu adalah sarana bagi Tuhan untuk menjadikan berkatnya tercurah dalam kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak bekerja janganlah kamu makan dan lain sebagainya. Ini adalah gambar yang sama saudara, pada waktu itu biarawan-biarawan di Benediktin itu berkata kepada jemaat-jemaat yang rata-rata adalah petani. Nggak bisa saudara kita cuma hidup dalam kehidupan yang rohani saja, gitu ya, mengandalkan Tuhan 100%, terus kemudian berkat itu datang. Kita harus bertani, kita harus berternak, kita harus melakukan pertukangan dan lain sebagainya selain berdoa. Dan doa itu adalah menjadi landasan saudara. Makanya kenapa dikatakan berdoa dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Banyak orang saudara datang kepada Tuhan, gitu ya. Terus kemudian berkata seperti ini, Tuhan tolong, aku udah kepepet. Tuhan tolong selesaikan masalahku. Tuhan tolong nih pergumulanku susah banget. Dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak saudara daripada kita yang datang kepada Tuhan bahkan sebelum kita memulai segala sesuatu. Bukan ketika kita kepepet. Tuhan aku pengen bikin bisnis. Bisnisku ini dan sebagainya. Begitu bisnisnya jalan, kita andalkan kekuatan kita sendiri. Begitu mepet saudara, udah mau bangkrut, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Kenapa kita gak datang dari awal kepada Tuhan saudara, untuk bilang, Tuhan aku pengen punya bisnis ini. Aku pengen bisa melakukan ini Tuhan. Aku pengen studi ini dan itu dan lain sebagainya. Tuhan boleh gak tuntun aku dan lain sebagainya. Itulah saudara yang diusahakan, dilakukan oleh kita seharusnya. Bukan saja berdoa kepada Tuhan di dalam momen yang kepepet, tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi manusia zaman sekarang saudara ya, seringkali menggunakan doa itu sebagai sarana mencari sesuatu yang menjadi kehendak kita sendiri. Next, contohnya seperti ini saudara. Nggak kelihatan kali ya, sebelah kanan dikatakan seperti itu. Doanya minta mobil 2 pintu saudara. Terus bawahnya gambarnya dapat 2 pintu yang ada bak terbukanya, tulisannya salah lupa sebutin merek katanya gitu. Atau yang sebelah saudara, Mbah bilang, balas setiap orang yang jahatin kamu dengan doaku untuk orang yang jahatin aku. Semoga dosa-dosa mereka diampuni. Baik ya saudara ya. Semoga mereka cepat masuk surga. Baik. Kalau bisa sekarang aja masuk surganya. Artinya apa saudara? Mati aja deh Tuhan orang itu. Itu kan kita kayak gitu ya saudara kadang-kadang ya. Memaksakan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang jadi keinginan kita. Tuhan aku pengen mobil 2 pintu. Harapannya seperti itu, lupa sebutin merek saudara kan. Kadang-kadang kita seperti itu. Atau kita memanfaatkan kesempatan untuk kita berdoa saudara, untuk sesuatu yang menjadi keinginan kita. Aduh Tuhan aku benci banget sama orang itu. Dengan kata-kata yang baik seperti ini saudara, tapi intinya, endingnya sesuatu yang gak baik saudara. Yang jadi pertanyaan kita, apakah itu yang Tuhan mau? Next. D.L. Moody saudara, dia menuliskan seperti ini dalam satu bukunya. Every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Artinya apa saudara? Pekerjaan Tuhan yang baik atau gerakan Tuhan yang baik atau pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita itu dapat dilihat apa di-trace dalam kehidupan satu pribadi yang berdoa. Kneeling figure itu maksudnya berlutut berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa Tuhan aku pengen melihat Tuhan itu bekerja dalam pergumulanku. Terus kemudian kita menjadi orang yang gak pernah berdoa saudara. Itu rasanya mustahil. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka itu saudara dalam firman Tuhan yang kita baca. Yakub itu sadar benar. Aku bisa membuat plan. Plannya apa saudara? Dia utus kiri kasih tahu orang bahwa dia udah punya kekuasaan. Dia punya kekayaan dan lain sebagainya. Dengan harapan apa saudara? Mungkin Esau takut. Justru kebalik. Begitu dia katakan seperti itu, Esau menyambut dengan 400 orang. Mungkin dikatakan, wih kakakku lebih besar nih, lebih hebat, lebih kaya, lebih kuat, lebih berkuasa daripada aku. Aku takut. Tetapi pekerjaan Tuhan yang besar itu saudara, bisa kita lihat ketika orang itu datang kepada Tuhan berdoa. Maka itu Yakub saudara berdoa, walaupun buat saya pribadi itu bukan doa yang baik. Karena kembali lagi ya, kita datang kepada Tuhan bukan saat kepepet aja. Bayangin Bapak Saudara kalau kita punya teman ya
yang datang kalau lagi butuh doang. Nih kalau anak-anak muda tuh suka nyindir orang-orang dengan bilang, aduh kalau lagi butuh doang aja cepet. Kalau dibutuhin hilang gitu ya saudara ya. Itu adalah kehidupan kita, kehidupan manusia. Kadang-kadang ketika kita butuh rasanya cepet untuk harus merespon. Tetapi ketika kita dibutuhkan orang lain gitu ya, rasanya kita nggak terlalu peduli. Bagaimana dengan kita? Kalau kita datang kepada Tuhan hanya butuh aja saudara. Maka itu saya katakan doa daripada Yakub ini bukan doa yang baik sebetulnya. Walaupun memang kita harus melakukannya ketika kita di dalam setiap kondisi kita berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk relasi kita dengan Tuhan. Next saudara, Tim Keller saudara ya, dia katakan seperti ini, there is no unanswered prayer, he hears the desire of your heart and respond to your needs in a ways beyond your wisdom. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita itu tidak jawab seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak kita, apa yang menjadi harapan kita. Tuhan, aku pengen sih kalau bisa masalah ini diselesaikan. Caranya gimana? Kalau bisa tiba-tiba ada datang kepada saya investor, kemudian bisnisnya bisa jalan lagi. Tuhan, kalau bisa permasalahan perkuliahanku ini, Tuhan selesaiin dengan cara apa? Dosen datang memberikan nilai yang baik, walaupun saya mengerjakan tugas bukan dengan baik, dan lain sebagainya saudara. Tetapi sayangnya saudara, Tuhan itu kadang-kadang menjawab doa kita bukan dengan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi dengan kebijaksanaannya. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini saudara menunjukkan bagaimana kebijaksanaan Tuhan. Next. Di bagian kedua saudara, bagian pertama kita belajar bersama-sama tentang doa, bukan hanya berdoa tetapi kita juga berusaha mengerjakan segala sesuatu, mencari solusi dan lain sebagainya. Dan di bagian yang kedua saudara, jawaban doa Tuhan itu seringkali bukan sesuai atau persis sama dengan apa yang kita inginkan. Bagian firman Tuhan ini cukup menarik saudara ya, kalau kita membaca di dalam ayat 22 sampai 32, ini adalah bagian yang sangat sulit untuk dimengerti. Bapak saudara yang kedup, ya minggu ini ada yang kedup kan saudara ya? Ada nggak? Ada? Nggak ada Pak Joni. Bercanda. Kalau yang kedup saudara, terus kemudian melihat bagian firman Tuhan ini, khususnya dalam ayat 22 sampai 23, kita akan bingung. Apa sih maksudnya? Absurd banget sih ceritanya. Kenapa tadi ceritanya lagi mau berdamai dengan Esau, tiba-tiba di tengah-tengah ada satu scene yang cukup aneh, membingungkan. Tremper Longman dalam tafsiran Kitab Kejadian saudara mengatakan seperti ini. Bagian firman Tuhan ini adalah one of the most memorable, dramatic, and enigmatic story in the Bible. Enigmatic, kenapa saudara? Karena sulit sekali untuk dimengerti apa maksudnya. Sehingga kita harus hati-hati sebetulnya melihat bagian firman Tuhan ini. Apa sih maksud Tuhan tiba-tiba menyelipkan kisah ini dalam kehidupan Yakub atau perjalanan Yakub pulang. Di bagian ini saudara, kita harus melihat pelan-pelan. Cerita ini berubah drastis kalau kita melihat atau cerita ini difilmkan saudara, kita akan melihat sesuatu yang drastis. Ketika dia sudah memberikan persembahan itu, dia jalan, terus kemudian Yakub bersama dengan keluarganya akan nyusul, dia seberangkan istrinya, anak-anaknya, budak-budaknya dan sebagainya, terus dia tinggal seorang diri. Tiba-tiba saudara datang nih satu pribadi, satu sosok gitu ya, yang menyerang dia. Siapa ini? Ada banyak penafsiran saudara dari begitu banyak kalangan, bahkan dari kalangan agama-agama Samawi. Orang Yahudi punya tafsiran sendiri, orang Kristen punya tafsiran sendiri, bahkan tetangga kita yang Muslim juga punya tafsiran sendiri tentang bagian ini. Dan siapa sosok yang muncul? Sebagian bilang ini adalah orang yang diutus oleh Esau, pembunuh gitu ya. Tetapi kemudian ada juga yang berkata bahwa ini adalah malaikat, termasuk di dalam Hosea, saudara. Kalau saudara membaca Hosea 12 gitu ya, dikatakan bahwa Yakub ini bergumul dengan malaikat. Tafsiran mengatakan bahwa dalam perjanjian lama saudara, ketika Allah itu menyatakan dirinya, memunculkan dirinya sebagai manusia, dikatakan bahwa ini adalah angel of God. Atau sebetulnya itu adalah Allah sendiri. Jadi ini enggak kontradiksi ya, apa yang dikatakan oleh Hosea dengan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Kejadian. Gitu ya. Ini adalah gambaran Allah sendiri. Kenapa saudara? Ini adalah gambaran Allah. Yang pertama ada dua clue sebetulnya identitas ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketika fajar menyingsing saudara, dia harus pergi. Kenapa nih? Wah berarti satu nih ya, kalau kita sering nonton film di Netflix, nonton film zombie, ini vampir nih saudara nih.
Udah siang, udah mau kena matahari, pergi nih. Wah, vampir nih yang dilawan sama Yakub. Bukan, saudara. Kenapa? Ketika fajar menyingsing, dia harus pergi. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Yang kedua, saudara, kita bisa mengetahui siapa ini ketika Yakub menamai tempat itu sebagai Peniel. Artinya dia bertemu muka dengan Allah, tetapi dia tidak mati. Peniel sendiri sebetulnya kalau diterjemahkan secara literal adalah bertemu dengan Allah sebetulnya. Jadi kita udah dari satu bagian firman Tuhan ini kita bisa lihat siapa sebetulnya sosok ini. Allah. Kenapa, saudara? Dia harus pergi saat fajar menyingsing. Karena firman Tuhan katakan tidak ada satu orang pun yang hidup kalau dia bertatapan muka dengan Allah, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, bukan seperti zaman sekarang ya, jam 2, jam 3 pagi masih ada orang beraktivitas, saudara. Pada masa itu, ketika malam, ketika tidak ada cahaya dan sebagainya, mereka cenderung, apalagi kehidupan di tengah-tengah padang gurun, saudara, malam itu bisa jadi cuaca yang sangat ekstrim. Mereka biasanya ada di dalam rumah mereka masing-masing, di dalam tenda mereka masing-masing. Kalau kita lihat konteks pada zaman Yakub, saudara, di dalam kemah mereka masing-masing. Artinya apa, saudara? Tuhan gak mau ketika pagi itu datang banyak orang, atau ada orang-orang yang melihat dia dan kemudian mati. Di ayat ke-30, ketika kita melihat ini, saudara, ya, di ayat 30 dikatakan ketika dia memberikan nama Peniel, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku selamat. Sama juga dengan di dalam Keluaran 33 ayat 20, saudara, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang yang dapat melihat dia dan tetap hidup. Kenapa, saudara? Karena manusia itu berdosa. Jadi karena keberdosaan manusia, Allah gak mau ada orang lain yang melihat dia, bertatapan dengan dia, terus kemudian orang itu mati. Sehingga dia harus pergi ketika fajar menyingsing. Makanya mungkin bagi saudara ketika kita tidak melihat bagian firman Tuhan ini lebih dalam, dengan hati-hati, mungkin katakan berpikir, ini siapa ya? Cinderella kah? Udah mau jam 12, nanti dia kembali, keretanya kembali jadi, buah, jadi buah, atau kemudian kudanya jadi tikus, saudara. Gitu ya. Lalu, saudara, kita melihat lagi, dia bergulat dengan Yakub. Untuk apa, saudara? Allah datang ke dalam dunia untuk bergulat dengan Yakub. Kita masih ingat, saudara, doa daripada Yakub itu seperti apa? Tuhan, tolong selamatkan aku daripada Esau karena aku takut. Tapi kenapa Tuhan menjawab doa ini dengan datang ke dalam dunia terus kemudian bergulat dengan Yakub, saudara? Apakah Tuhan gak ada kerjaan? Apakah pada waktu itu WWE itu lagi booming, saudara, gitu ya. Kalau zaman dulu saya kecil lagi ya, SD gitu ya, lagi rame-ramenya WWE, WWF itu ya, Smackdown, saudara, gulat. Kayaknya setiap kali nonton di TV muncul saya pengen nonton. Bahkan, saudara, di sekolah saya bahkan sampai skor beberapa anak-anak yang di sekolahan kali ke jam istirahat gulat, saudara, karena terpengaruh oleh Smackdown itu, gitu ya. Terus kemudian bertanya, kenapa nih Tuhan datang kepada Yakub terus kemudian bergulat? Tujuannya untuk satu, saudara, untuk Yakub bisa merasakan pengalaman pribadi dengan Allah. Next. Dan Tuhan menjawab doanya dengan cara Allah, lewat pengalaman pribadi dengan Allah. Bapak saudara, kalau kita baca firman Tuhan, kita akan tahu ya bahwa Yakub ini sebetulnya belum betul-betul menganggap Allah Yahweh itu sebagai Tuhannya. Taunya dari mana? Dia berkata dalam kitab Kejadian bahwa dalam Kejadian 28 ayat 20-21 dikatakan seperti ini, Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, ketika dia mau berangkat, saudara ya, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi ketika dia pergi, saudara, udah menerima berkat daripada Ishak, gitu ya, ketika dia mau keluar, dia katakan, dia bernasar sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan menyertai aku nih keluar, memberikan roti buat ku makan, memberikan pakaian untuk ku pakai, sampai pulang lagi dengan selamat, aku akan menganggap Tuhan adalah Tuhanku. Artinya apa, saudara? Yakub ini tahu pengetahuan tentang Allah dari kakeknya, dari ayahnya, dia berdoa juga dengan Tuhan, bahkan dia juga menikmati atau menerima janji Allah sendiri. Dia mendengarkan suara Tuhan memimpin kehidupannya, tetapi dia sendiri belum kenal siapa itu Tuhan. Dia belum kenal siapa itu Tuhan, sehingga Tuhan perlu datang untuk membuat dia kenal, saudara.
pengetahuan tentang Allah, tetapi mereka tidak tahu betul bagaimana membangun relasi dengan Allah. Banyak orang saudara ya, tahu siapa Tuhan, punya pengetahuan dengan Tuhan, rajin ke gereja, setiap kali ibadah kita catat gitu ya, kita dengerin ulang, kita hafal, kita ngerti dan sebagainya, tetapi dalam kehidupan kita nggak tahu siapa itu Tuhan. Maka itu saudara, kenapa kalau kita lihat di YouTube, misalnya contoh ya YouTube-nya Andre Tunggal gitu ya, kita ngelihat ada pendeta-pendeta, ada orang-orang Kristen yang karena masalah sepele, karena hal sepele kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka kenal Tuhan, mereka punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka nggak punya relasi dengan Tuhan. Akhirnya apa? Begitu ada permasalahan hidup datang, begitu ada pergumulan datang, mereka tinggalin Tuhan begitu aja. Dan hari ini saudara, Tuhan kasih pelajaran yang begitu besar bagi Yakub, bahwa di dalam momen ini Tuhan mau mengajak dia berkenalan langsung dengan Tuhan, bergulat. Dan apa maksud dari pergulatan ini dengan Tuhan? Maksud pergulatan ini dengan Tuhan saudara adalah untuk mengajak Yakub melihat bahwa kehendak Tuhanlah yang utama dalam kehidupannya. Coba saudara sekali lagi kita bayangkan ya, ketika dia datang pada Tuhan, Tuhan minta tolong, aku mau melawan Esau nih, kira-kira seperti itu saudara. Aku takut, harapan kita, jawaban Tuhan seperti apa saudara? Seperti Popeye bukan saudara ya, dapat spinach, makan langsung kuat saudara. Terus kita bisa menang melewati setiap pergumulan kita. Itu bukankah setiap kali kita berdoa, seringkali itu yang terjadi. Tuhan, aku punya dalam pergumulan, aku lemah Tuhan, aku kehilangan kekuatan, aku butuh kekuatan daripada Tuhan. Begitu kekuatan itu datang, kita makan, kita strong saudara. Tapi bukan itu, justru di momen ini Tuhan menunjukkan bahwa Yakub itu gak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Dia bergumul saudara sepanjang malam dengan setiap kekuatan dan segenap kekuatannya melawan Allah, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin pada waktu itu saudara dia berkata seperti ini, dia mau coba menyelesaikan pergumulannya dengan kekuatan dia sendiri. Aku punya persembahan yang banyak, itu kekuatanku. Artinya apa? Setelah ini masalah akan selesai dengan hartaku. Tuhan, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Aku punya kekuatan. Tuhan, aku bisa menyelesaikan pergumulan yang ini. Kenapa? Aku punya kekuasaan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita itu nggak sanggup sebetulnya, nggak punya kekuatan untuk melakukan itu. Salah satunya apa? Tuhan datang. Bahkan untuk melawan Tuhan pun, untuk melawan sosok ini dia nggak bisa, nggak sanggup saudara. Dan Tuhan menyelesaikan pertarungan ini hanya dengan satu gambaran. Di firman Tuhan dikatakan dipukul saudara. Dipukul. Tetapi kalau Bapak Saudara membaca bagian firman Tuhan ini dalam bahasa aslinya, wayiga saudara, itu artinya menyentuh. Kalau kita baca di NIV, ESV, KJV, dia katakan he touch, saudara. Jadi Yakub ini bergumul dengan Tuhan habis-habisan, dengan kekuatannya, dengan segala sesuatu yang dimiliki, sampai fajar mau menyingsing, tapi Tuhan hanya menyentuhnya aja. Selesai pertandingan KO, saudara, Yakub. Mungkin dalam momen ini, saudara, Yakub itu menyadari betul bahwa siapa yang ia lawan. Maka itu kemudian dia berkata, jangan pergi kalau kamu enggak memberkati aku dulu. Dalam kondisi seperti itu, dan sudah menyadari bahwa yang dia lawan adalah Allah, dia dengan gigih meminta Tuhan untuk memberkatinya. Dalam pertarungan ini Yakub merasakan sendiri bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah, saudara. Mengalahkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, punya rancangan yang baik bagi kita. Dia berikan janjinya bagi kita, tetapi karena keberdosaan kita membuat kita sulit untuk mengerti rencana Allah. Kita berpikir bahwa cara A yang baik, ternyata cara Tuhan yang B yang baik. Maka itu saudara, kadang-kadang kita bergumul di dalam pergumulan kita sendiri. Dan lawan kita sebetulnya adalah Allah. Kenapa saudara? Kita pengen Tuhan enggak, cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara, Tuhan bilang enggak, caraku adalah cara B. Kita ngotot sama Tuhan, Tuhan enggak mau, aku harus pakai cara A. Nggak mau tahu, pokoknya harus cara A. Akhirnya apa saudara? Kita bergumul sendiri dengan Allah. Ini adalah gambar yang sama yang digambarkan oleh Yakub ketika dia bergumul dengan Allah. Kita pun sama saudara, seringkali kita bergumul dengan Allah karena kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, bukan dengan cara Allah. Ketika kita mengikuti cara Allah, itu adalah cara yang terbaik. Kenapa? Kembali lagi ya, kita hidup di dalam rancangan Allah. Dan bagi orang yang percaya, yang mengasihi Dia, rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan.
dan lain sebagainya, saudara. Begitu banyak janji Allah. Tetapi tanpa bergulat dengan Allah, saudara, Yakub nggak tahu bahwa dia itu nggak kuat. Tetapi yang menarik, saudara, kenapa firman Tuhan katakan dia diberkati karena dengan nama yang baru Israel itu kenapa? Karena dia menang dengan melawan Tuhan dan manusia, saudara. Menang maksudnya apa? Karena ketika dia kalah, saudara, dia merasakan berkat-berkat Allah. Berkat Allah itu apa, saudara? Mengganti namanya. Di dalam konteks kehidupan orang-orang pada masa itu, saudara, nama adalah identitas. Zaman sekarang kadang-kadang nama itu adalah sesuatu yang udah lumrah, biasa aja gitu ya. Bahkan nama orang namanya sama dan lain sebagainya. Pada konteks dunia kuno pada masa itu, nama adalah sebuah identitas. Yang menarik adalah kenapa Ishak memberikan nama Yakub itu Yakub, yang artinya itu penipu, saudara. Maka itu ketika Tuhan datang dan bertanya, siapakah namamu? Bukan karena Tuhan nggak tahu siapa nama Yakub, tetapi karena Tuhan rindu Yakub itu menyatakan apa yang menjadi identitasnya selama ini dia tahu. Dia katakan Yakub. Artinya ketika dia berkata kepada Yakub, dia menyadari, aku ini penipu. Aku ini berapa kali menipu keluargaku. Aku berapa kali menipu Laban juga sebetulnya. Dan sebagainya. Tetapi seperti kita tahu ya, saudara, saya belajar sudah berapa kali membaca gitu ya, buku-buku konseling kemudian yang berkata seperti ini. Keterbukaan adalah awal pemulihan, saudara. Ketika kita terbuka, kita mengakui bahwa kita ada orang yang lemah, orang yang salah, orang yang kurang, itu adalah kesempatan untuk kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau enggak bisa, saudara. Tuhan, kayak kita pengen jadi orang yang baik, aku pengen jadi orang yang baik. Tapi kamu orang yang jahat, bukan? Bukan, aku orang yang baik. Enggak akan pernah sadar, saudara. Tuhan, aku berdosa nih, maka itu aku mau berubah. Ketika kita mengakui identitas kita sesungguhnya, kesempatan untuk Tuhan mengubahkan. Akhirnya dikatakan, aku akan ubah namamu menjadi Israel. Itu juga sebetulnya yang dikatakan di ayat 30, di pasal 35, saudara. Ketika dia Allah datang kembali kepada Yakub, dia berkata seperti ini ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah akan menjadi namamu, saudara. Sama seperti janji yang diberikan di dalam ayat ke-32, di pasal 32, pasal 35 Tuhan mengulangnya sekali lagi. Ini adalah jelas menunjukkan bahwa siapa yang bergumul dengan Allah itu adalah Tuhan. Ditutup dengan berkat Allah. Identitas yang lama digantikan dengan identitas yang baru, saudara. Identitas yang lama, yang kalah, digantikan dengan identitas yang menang bersama dengan Tuhan. Bukan menang melawan Tuhan, saudara ya, karena di dalam firman Tuhan ini kita nggak melihat juga satu kata pun yang mengatakan bahwa Tuhan kalah. Bahkan dari cerita kita lihat Tuhan yang menang. Tetapi ketika dia menerima anugerah yang baru dalam kehidupannya, itu adalah suatu anugerah yang besar. Next. Stephen Furtick, saudara ya, boleh next lagi. Nah, Stephen Furtick dia katakan seperti ini. Faith doesn't always mean that God changed your situation. Sometimes it means He changed you. Doa kita ketika kita berkata, aku punya iman di dalam doa bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang saudara, itu bukan sesuatu yang kemudian jawaban daripada Tuhan, bukan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Dia mengubah situasi hidup kita. Oh Tuhan, aku benar-benar lagi bertengkar nih dengan ayahku. Tuhan, aku pengen berdamai dengan dia. Kadang-kadang bukan kemudian papanya jadi lembut hatinya, dibeliin hadiah, terus kemudian kita berdamai. Enggak, saudara, kadang-kadang papa kita makin nyebelin. Tuhan, aku mau jadi orang yang sabar. Semakin banyak orang yang gak sabar, saudara, di sekitar kita. Bikin kita tambah kesel, dan lain sebagainya. Kadang-kadang cara Tuhan menjawab pergumulan kita itu bukan mengubah situasi kita, tetapi mengubah kitanya, saudara. Mengubah kitanya. Termasuk juga dalam kehidupan kita. Next. Kalau kita melihat karya salib Kristus, saudara. Kristus mati dalam kehidupan kita. Purpose-nya bukan cuma untuk memberikan kita keluar daripada pergumulan. Pergumulan hidup kita yang terbesar, saudara, beberapa waktu yang lalu juga di dalam satu khotbah saya katakan, pergumulan terbesar manusia adalah dosa. Artinya apa? Konsekuensinya maut, saudara. Ketika Tuhan itu datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, dia bukan saja menyingkirkan konsekuensi maut itu dalam kehidupan kita, tetapi tujuan utama adalah for our sanctification, saudara, pengudusan hidup kita. Kehidupan kita yang berubah. Makanya firman Tuhan katakan, kita bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang baru.
Kita bukan lagi pakai baju yang lama, kita bukan mengenakan hidup yang lama, tetapi hidup yang baru di dalam kebenaran, saudara. Ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita akan meresponi setiap pergumulan itu dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah percaya dengan apa yang menjadi kekuatan Allah. Ada satu bagian firman Tuhan, next, di dalam Ibrani 13 ayat 5-8 mengatakan seperti ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, di dalam kehidupan kita, kembali lagi ya, ada pergumulan. Saya nggak tahu, saudara, pergumulan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita pada hari ini sedang bergumul di dalam ekonomi kita? Apakah kita bergumul dalam relasi kita dengan keluarga? Apakah kita bergumul dalam pendidikan kita? Apakah kita bergumul dengan segala permasalahan lain yang mungkin gak bisa kita katakan kepada Tuhan? Tapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, Allah itu Allah yang mengasihi kita, saudara. Dan kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa kita. Bukan hanya berdoa, tapi kita juga berusaha melakukan segala sesuatunya. Tetapi juga kita mengizinkan, memberikan ruang kepada Tuhan, bukan permasalahan saja yang diubah, tetapi juga hati kita, hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, cara berpikir kita diubahkan oleh Tuhan, supaya kita bisa melewati, menang atas pergumulan itu. Saya boleh mengajak teman-teman singer, WL, dan pemusik boleh naik, saudara ya. Saya mau ngajak kita bersama-sama, saudara, untuk mengingat kembali bahwa kita punya Allah yang sudah menyatakan janji-janji bagi kita. Dia gak pernah gagal, saudara. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa dengan hal yang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Tapi bisa juga ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai cara yang lain. Tetapi dia gak pernah gagal menepati janji-janjinya. Dan biarlah kekuatan kita, iman kita kepada Tuhan boleh menjadi penguatan supaya kita bisa menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau ngajak kita, saudara, untuk meresponi bagian firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Ada satu lagu yang beberapa hari ini saya dengarkan, kemudian lagu ini kemudian terngiang-ngiang dalam pikiran saya, dan ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mengingat, saudara, mungkin bagi bapak saudara ini adalah lagu yang baru, tapi kita mau belajar bersama-sama. Kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, saudara. Dan saya mengajak kita ketika lagu ini pertama kali dinyanyikan, bagian verse, kemudian refnya, kita ambil saat teduh sejenak. Setiap kita boleh tundukkan kepala, kita boleh merenungkan kembali apa yang menjadi pergumulan kita saat ini bagi Tuhan. Apa yang menjadi kesusahan kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan semuanya itu ke tangan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Ungkapkan, saudara, apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Izinkan Allah mendengar. Ajarkan Allah, biarkan Allah untuk mengubah hidup kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu, Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Saya mengajak Bapak Saudara kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita, komitmen hati kita untuk mengenal Tuhan dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Dia tetap setia, tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan yang terindah dan mulia bagi kita, indah dan mulia. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Oh, imanku, iman dan pengharapanku teguh lewati lemah hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Dan bersama-sama, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan. Dia sanggup melewati pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Dia mampu memberikan kekuatan bagi kita. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan bersama-sama, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Oh Yesus, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kadang-kadang banyak hal yang kami gak mengerti. Ada pergumulan yang harus kami lewati. Dan kadang-kadang pergumulan itu muncul karena kesalahan kami sendiri ya Bapak. Tetapi kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Setia pada janjinya bagi kami. Allah yang sudah berjanji kepada kami bahwa setiap kami yang mengasihi Tuhan, hidup di dalam rancangan yang indah, rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh mengerti bahwa adalah Allah, kami punya Allah yang gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, ketika kami mengusahakan segala sesuatu yang baik untuk pergumulan kami boleh lewat,
Kami percaya Tuhan mampu menolong kami. Tapi momen hari ini Tuhan, kami juga rindu. Bukan saja permasalahan kami Tuhan yang dihapuskan, dihilangkan, ditolong oleh Tuhan. Tetapi hidup kami juga. Ketika kami bergumul dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa kehendak dan rancangan Tuhan yang akan jadi dalam kehidupan kami. Kiranya itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh rela dibentuk Tuhan. Dan ikut apa yang jadi caranya Tuhan. Karena kami ingin Tuhan satu hari nanti ketika kami melewati pergumulan yang ada, kami boleh menang bersama dengan Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Sehingga mulai kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Buat satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menyegarkan kami, menguatkan kami. Kiranya kami boleh menghidupinya dalam hari-hari kehidupan kami. Dan kiranya benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah. Dan buahnya boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka melihat hidup kami, juga melihat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.